Nanti gue kupas nanti dalil-dalilnya ya di bawah kamera ini, nanti gue kasih tahu semuanya dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel kami kembali. Hari ini hari Minggu, kita Sunday morning lagi ya, Sun Mori lagi. Gua dari Bogor ke Jakarta. Nih, gue pengen tahu nih kondisi hari ini, bisa nggak gue dapat momen atau hal-hal apa yang menarik di dalam perjalanan gue ini yang bisa gue share ke kalian. Mungkin salah satunya nanti yaitu ya mengenai ganjil genapnya di kota Bogor ini ya. Ini kan sekarang tanggal ganjil nih, jadi yang mau berwisata ke daerah puncak otomatis plat nomor yang bernomor ganjil yang boleh lewat. Jadi sebelumnya gue ngucapin banyak-banyak terima kasih bagi kalian yang masih setia, masih mantengin kami ya, masih mantengin channel kami. Ya jujur sih gue belum begitu berharap banyak ya dari channel ini ya, mengenai apapun itu. Yang jelas gue berusaha dulu, apapun hasilnya itu urusan nanti. Tugas gue di sini hanya berusaha. Selebihnya gue fardu lillahi ta'ala. Dan bagi kalian yang baru mampir ke channel kami, selamat datang. Jangan lupa kasih kami kritik, saran, ataupun ya terserahlah kalian mau apa gitu. Bebas kok di channel gue ini, bebas. Kalau kalian suka ya monggo, boleh di like. Nggak suka pun nggak apa-apa, kalian boleh di dislike video gua. Komentar kalian apapun itu juga gue terima, karena semua ini adalah proses. Gue masih butuh proses untuk memperbaiki kualitas, terutama diri gue ya. Kasih Bogor berawan ya, mendung, cerah tapi mendung gitu ya.
Bagi kalian yang masih takut-takut ya untuk keluar rumah di saat kondisi pandemi begini, ini gue sekedar saran aja. Untuk apa kalian takut? Silakan keluar gitu loh, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan yang lain-lainnya, menjaga jarak atau apapun itu kalian patuhi lah itu. Jangan di rumah terus, geng. Karena kalau kalian di rumah terus, itu imunitas kalian tuh menurun. Karena 70%, 60%, 60/70% imunitas itu terbangun dari rasa hati senang. Bukan dari makanan. Makanan itu hanya 20%. Tapi dari kejiwaan kalian, dari fisikis kalian itu 60/70%. Di situ imunitas kalian terbangun. Jadi gue saranin ya silakan keluar gitu loh, tapi patuhi protokol kesehatan, jangan takut. Penyakit itu nggak bakalan bisa kita hindarin. Jika datang ya memang waktunya kita sakit ya harus kita terima, bukan maksud terima itu kita diem pasrah, enggak, maksudnya ya memang itu udah waktunya kita sakit, karena proses sakit itu memperbaiki sel tubuh yang rusak. Nah, kalau misalnya lo takut terkena penyakit COVID-19, selama zat imun lo itu, selama sel imun lo itu bagus, selama sel imun lo itu bagus, lo nggak usah takut. Kembali lagi, sel imun itu terbentuk 60/70% itu dari psikis, dari kejiwaan. Kalau kejiwaan kalian itu senang, nah itu imunitas kalian bagus. Apapun makanan kalian ya yang selama itu menyehatkan buat organ tubuh yang lain itu aman. Mau dikata lo mau makan tempe doang gitu, tapi kalau kejiwaan psikis lo tuh bagus, imun lo terbentuk. Contoh aja lihat orang dulu dah, gimana nggak kuat-kuatnya mereka, gagah-gagahnya mereka itu. Makan mereka tuh bahasanya kalau orang Jawa itu sego tiwul, nasi jagung doang, tapi mereka sehat. Imunitas mereka terbentuk dengan bagus. Mereka nggak olahraga kayak kalian sekarang ini. Mereka hanya olahraga itu ya seperti kayak bercocok tanam atau bertani aja di kampung. Maka fisik orang dulu itu ya gua akui jauh lebih bagus. Contoh aja kayak gigi ya, sel kromosom atau sel tulang itu orang dulu lebih bagus terbentuk. Sampai sekarang gigi mereka masih bagus-bagus. Gua udah ompong kayak. Sebagian gigi gua udah bolong. Tapi kalau orang dulu 70/20 lah. 70 tuh mereka masih bagus-bagus gigi-giginya mereka tuh. Bahkan kulit mereka pun gue lihat ya beda jauh lah sama kondisi pertumbuhan anak zaman sekarang. Pertama, orang-orang dulu ya itu jauh dari namanya obat-obatan kimiawi. Ini salah satu lagi mungkin yang mau gue bahas sih, geng. Bukannya gue nggak ngebolehin lo minum obat atau ngelarang kalian minum obat kimiawi ya. Oke, fine-fine aja. Cuma gue menyarankan jauh lebih baik gunakan obat jenis herbal, geng. Itu jauh lebih baik, jauh lebih alami, jauh lebih mudah diterima oleh tubuh daripada lo menggunakan pengobatan kimiawi. Karena obat-obatan kimiawi itu sebagian besar merusak sel jaringan tubuh yang terkecil, sel inti. Makanya untuk konsumsi awal ya itu nggak terasa. Awal-awal kalian nggak bakalan terasa, tapi itu lambat laun. Nah disitulah nanti kalian baru akan merasa. Contoh begini,
kayak dosis obat sakit kepala deh ya. Lo udah terbiasa ya minum obat-obatan warung bahasanya nih. Tahun pertama, tahun kedua oke, lo masih dalam dosis wajar ya, satu tablet. Bisa jadi lo di tahun berikutnya dan tahun berikutnya dosis lo akan bertambah. Wah, nggak mempan nih, satu, dua akhirnya. Udah setelah masuk kedua, fase kedua, itu pasti akan minta tambah lagi dosisnya menjadi tiga. Begitu seterusnya. Kalian tahu nggak hasil dari obat-obatan kimiawi tersebut? Itu larinya ke lambung dan ginjal. Jadi disitulah banyak orang sering kena penyakit gagal ginjal, nyeri lambung, bahkan yang fatal itu sampai ke ini ya, apa, radang usus atau kanker usus. Parahnya lagi itu ke kanker usus. Nah, itu nggak akan kalian rasakan dalam waktu singkat, tapi waktu panjang kalian nanti di situ nanti baru akan merasakan. Jujur keluarga gua itu pantangan banget obat-obatan kimiawi itu ya, entah itu obat warung ataupun obat dosis dokter ya. Karena secara islami gitu ya, badan kita ini terbentuk 90% itu dari tanaman. Tanaman itu kan tumbuh dari tanah ya. Nah, tanaman yang tumbuh di tanah itu kita kan terbuat juga dari tanah. Makanya kenapa 90% kita, makanan kita itu kebanyakan dari tanaman ya, karena memang kita berasal dari tanah gitu. Nanti gue kupas nanti dalil-dalilnya ya di bawah kamera ini, nanti gue kasih tahu semuanya dalilnya. Nah, dan 90% bocil, dan 99% itu yang ada di tubuh kita adalah cairan. Dan untuk menghasilkan cairan yang banyak itu, ya itu terdapatnya di tumbuhan. Makanannya dari tumbuhan. Maka sangat dianjurkan kita untuk selalu banyak makan buah dan sayuran daripada mengkonsumsi daging ya. Bukan berarti kita nggak boleh makan daging, salah juga. Daging itu sumber kalori, sumber tenaga. Jadi kalau misalnya kita kekurangan kalori pun otomatis badan kita itu nggak seimbang. Oke, takarannya gini deh, untuk konsumsi pangan itu daging itu 20%, 80% itu dari tumbuhan. Nasi itu dari tumbuhan ya, dari tanaman, dari tanah. Oke, orang bule makannya roti dari gandum. Gandum itu dari mana? Asal dari tanah kan. Jadi itu 80% kalian tuh banyak konsumsi tumbuhan, 20%-nya baru daging. Ini kita bicara fakta ya, bukan bicara bacot doang ya. Kita di sini bicara ilmu. Gue sekedar berbagi kebaikan, menginformasikan kebaikan.
situ makanya gua dan keluarga gua, termasuk keluarga besar gua, itu benar-benar sangat melarang yang namanya obat-obatan kimiawi. Sakit apapun, walaupun cuma sakit flu ya, flu, batuk, sakit kepala, pilek atau apapun itu ya, sakit perut ya, itu menggunakan obat herbal. Mungkin dari segi rasa, obat herbal itu lebih jauh kerasa pahitnya ya daripada obat kimiawi. Ya itu memang itu rasa alamnya, rasa alami kita gitu loh. Bukan rasa yang dibuat-buat. Rasa yang dibuat-buat maksud itu kayak sirup itu kan ditambahin ada gula atau campuran apa yang biar supaya enak ya dimakan. Nah, salah satunya itu juga penyebab ya, penambahan-penambahan zat-zat itu yang membuat tubuh kita itu sebenarnya menolak. Dalam waktu dekat sih memang belum merasakan efeknya ya, belum merasakan dampaknya. Tapi dalam jangka panjang disitulah nanti baru akan terasa. Intinya nanti di dalam video gue ini gue kupas ya semua ya dalil-dalilnya. Jadi nanti kalian bisa cross check sendiri tentang kebenaran-kebenaran ayat-ayat ya. Lo jangan lihat gue yang menyampaikan, gue apalah gitu. Gue bukan siapa-siapa. Kalau lo melihat siapa yang menyampaikan, lo salah deh. Karena seorang preman pun, pemabuk pun, wajib lo dengerin omongannya kalau dia sedang menyampaikan ayat, walaupun dia dalam keadaan kondisi mabuk. Maksudnya bukan wajib mendengarkan. Jadi gini, kalau dia menyampaikan ayat, ayat itulah yang kalian harus percayakan. Tapi kalau tentang apa yang dia sampaikan, bagaimana dengan perangainya, itu di luar dari penilaian kalian ya. Intinya ayat yang disampaikan itu kalian harus percaya. Misalnya dia menyampaikan, sholatlah kalian sebelum disolatkan. Nah itu kan ayat. Nah itu yang kalian harus percaya itu. Tapi perihal dia perangainya itu sesuai atau tidak, ya itu jangan kalian percayakan. Jangan kalian, oh orang ini udah bagus gitu, belum tentu gitu loh. Karena orang alim pun itu juga belum tentu sesuai dengan hakikatnya sebenarnya mereka gitu loh. Apa yang disampaikan itu juga belum tentu mereka kerjakan. Jadi ya intinya kembali gue sampaikan, ayat yang kalian dengarkan, jika dia berbicara tentang ayat, kalian harus percaya. Siapapun orangnya, anak kecil pun kalian harus percaya kalau dia menyampaikan ayat. Jangan kalian ketawakan. Nah jadi kalian jangan lihat guanya, tapi tentang penyampaian yang gue sampaikan.
sekali lagi ya, kalau untuk tentang ilmu pengobatan itu semuanya ada di Al-Quran. Jadi kalian jangan pernah takut atau risau tentang penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh. Yang harus kita ambil pelajarannya adalah di saat kita lagi sakit. Pertama, secara ilmu ilmiah itu memperbaiki sel jaringan yang rusak. Yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang bahasa agama. Dalam bahasa agama, di saat kita lagi sakit, itu cara Allah menghapus dosa. Cara Allah menghapus dosa-dosa kita itu dengan sakit. Jadi itu hikmahnya. Jangan kalian langsung berburuk sangka dengan keadaan sakit. Dan lari paling cuma 80 itu. Nah, kembali lagi perihal kalian yang masih takut-takut di rumah ya, yang masih takut-takut keluar rumah mengenai kondisi COVID sekarang ini. Gue saranin, stoplah kalian takut-takut di rumah, karena akan memperburuk keadaan kalian sendiri. Seperti mungkin pernah ada video yang telah pernah gue sampaikan sebelumnya ya. Penyakit yang paling sulit diobati atau yang susah diobati dan hampir nggak ada obatnya, dan obatnya itu pun ada di diri kita sendiri ya. Itu kan bahasanya sulit itu obatnya. Itu penyakit hati. Sekali lagi gue jelasin, penyakit hati itu yang paling sulit obatnya. Itu orang lain nggak akan bisa ngobatin, hanya diri kalian sendiri yang bisa ngobatin penyakit hati itu. Mau dia seorang psikiater pun sekalipun ya, kalau memang tidak ada dalam dirinya untuk niat mengobati, ya nggak bakalan sembuh penyakit saat itu.
Oke, untuk topik pembahasan singkat ini ya, gue cukup sampai di situ. Selebihnya mungkin kedepannya gue akan coba cari konsep lain ya, atau informasi apapun nanti. Intinya tujuan gue selain menghibur itu berbagi ya, berbagi kebaikan. Jadi berbagi kebaikan itu juga bukan hanya dalam bentuk materi. Berbagi kebaikan itu jauh lebih bermanfaat itu dari bentuk nasihat ataupun saran dan kritikan. Oke, untuk informasi video ini cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.